Perkenalkan, nama saya Irfan Ramadan. Dan saya Ari Krisdianti. Saat ini kami akan membahas mengenai salah satu karya sastra pemilik pujangga asal Jerman yang bernama Franz Kafka, yaitu Die Verwandlung. Die Verwandlung ini merupakan karyanya yang paling terkenal. Dalam cerita ini terdapat 4 tokoh utama, yaitu Gregor Samsa, Herr Samsa, ayahnya Gregor, Frau Samsa, ibu Gregor, dan Grete, yaitu adiknya Gregor. Juga beberapa tokoh tambahan seperti Die Prokuris, Die Zimmerherren, dan Die Bedainerin. Latar tempat yang digunakan adalah kamar Gregor dan ruang keluarga di rumah keluarga Samsa. Sedang latar waktu yang digunakan adalah waktu sehari-hari. Menggunakan gaya penulisan sudut pandang ketiga, R.R. Seller Maha Tahu. Cerita ini terbagi menjadi 3 bab cerita. Bab pertama, Aufgangssituation, merupakan perubahan Gregor dari manusia menjadi seekor serangga. Lalu bab keduanya itu Verhalten. Verhaltennya berisikan tentang respon keluarganya terhadap Gregor mengenai perubahan yang dialaminya. Lalu yang terakhir pada bab 3, Ergebnis des Verhaltens, mengenai usaha Gregor untuk menunjukkan perasaannya terhadap keluarganya, akan tetapi mendapatkan respon yang buruk dan menyebabkan Gregor mati putus asa di dalam kamarnya. Cerita ini menggunakan alur tragis karena dimulai dengan permasalahan atau konflik dan tidak ada akhir bahagia di dalamnya. Dalam narasinya, Kafka menyebut serangga itu Ungeziefer atau binatang kecil yang mengganggu atau menjijikkan. Belum ada yang tahu pasti serangga macam apa yang dimaksudkan oleh Kafka dalam ceritanya ini, akan tetapi ada beberapa orang yang berspekulasi bahwa Kafka sedang mencoba menggambarkan seekor kecoa. Dilihat dari salah satu karya miliknya yang berjudul Brief an den Vater, kami melihat bahwa Kafka sedang berusaha menyampaikan protes sosial terhadap apa yang dialaminya melalui tokoh Gregor ini. Mengingat bahwa hubungan dirinya yang kurang harmonis di dunia nyata dengan ayahnya, dan ada juga beberapa adegan yang menggambarkan betapa kejamnya Herr Samsa terhadap Gregor di cerita Verwandlung ini. Dan berdasarkan apa yang kami baca juga, karyanya yang berjudul Brief an den Vater ini merupakan adaptasi dari buku harian Kafka yang berarti benar-benar dialami oleh dirinya sendiri. Dan seperti yang sudah diketahui semua orang, bahwa Kafka memiliki gaya menulisnya sendiri dan disebut sebagai Kafkasku atau Kafkaesk, yang memiliki arti bahwa cerita yang digambarkan itu memiliki situasi yang menakutkan, tidak masuk akal, mengancam namun tidak dapat dijelaskan, keterasingan, dan protagonis yang tidak berdaya. Dan semua hal tersebut ada di dalam cerita ini. Situasi menakutkan yang Kafka gambarkan dalam cerita ini adalah ketika Gregor mendapatkan respon yang buruk atas perubahan fisiknya dari keluarganya sendiri. Dan hal yang tidak masuk akal dalam cerita ini adalah ketika Gregor berubah menjadi seekor serangga. Dan itu secara logika tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Lalu, Kafka juga menggambarkan rasa terancam dan protagonis yang tidak berdaya itu, di mana ketika Gregor dipaksa untuk tetap diam di dalam kamarnya oleh keluarganya dan Gregor tetap menurutinya, bahkan ketika ia terluka karena sebuah apel yang membuatnya meninggal dunia di dalam kamar. Lalu ada juga rasa keterasingan yang sangat pekat di dalam ceritanya ini. Yang dapat kami rasakan itu ketika Gregor meninggal dunia dan keluarganya merasa lega akan hal tersebut dan memutuskan untuk pindah dari rumah lama mereka dan memulai kehidupan baru tanpa Gregor di rumah baru mereka.